Kisah Suster An. An adalah seorang gadis pemalu berusia 24 tahun. Dia tidak punya banyak teman, karena pekerjaannya menyita sebagian besar waktunya. Dia adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit ternama, dan dia senang merasa berguna dengan membantu orang lain. Dia bekerja bersama dengan Dr. Sebastian, seorang dokter muda yang sangat dihormati di antara rekan-rekan. Meskipun dia adalah orang yang ramah, dia selalu terlihat dingin dan jauh dari pergaulan. Beberapa orang mengira kepribadiannya yang pendiam adalah hal yang normal, karena dia adalah seorang dokter forensik yang menghabiskan sebagian besar waktunya dikelilingi oleh mayat. Rambut pirang dan mata birunya telah menghancurkan banyak hati. Tidak terkecuali dengan Suster An, dia jatuh cinta padanya. Dia tidak pernah berbagi perasaannya dengan Dr. Sebastian, dia pikir Dr. Sebastian tidak akan pernah suka padanya. Namun, suatu hari, Dr. Sebastian menyatakan cinta padanya, dan mereka berdua pun memulai hubungan setelah itu. Dia memberinya banyak hadiah dan memberi banyak perhatian padanya. Dia sangat bahagia dengan perlakuan Dr. Sebastian. Suatu hari, dia mengundangnya ke rumahnya, dan setelah makan malam romantis, Dr. Sebastian melamarnya. "Aku mencintaimu, aku ingin bersamamu selamanya," katanya, dan dia merasa lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Setelah beberapa saat, dokter membuat tanda dengan tangannya dan berkata, "Ayo, aku punya kejutan lain untukmu. Ayo kita ke ruang bawah tanah." Meskipun dia merasa bersemangat, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa janggal. Nada suaranya telah berubah, dan suasana tiba-tiba menjadi dingin. Dia bangkit dan mengikutinya. Dia membuka pintu ruang bawah tanah, dan dia tiba-tiba merasakan bau yang memuakkan. Saat dia turun, dia berkata, "An sayang, akhirnya aku menemukan jawabannya, mulai sekarang, kita akan selalu bersama." Kata-katanya yang aneh membuatnya semakin takut. Ketika mereka sudah turun, Dr. Sebastian menyalakan lampu. Gadis muda itu bisa melihat, benar-benar mengerikan, beberapa mayat terpotong-potong bertumpuk di sudut ruangan. Dia tidak tahu berapa banyak mayat yang ada di tumpukan itu. An panik, dan dia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dokter ada di sampingnya menunggu dengan cemas, menanti jawaban An. Dorongan pertamanya adalah berbalik dan melarikan diri, tetapi Dr. Sebastian meraihnya dan memukulnya di kepala, menyebabkan An jatuh pingsan di lantai. Dalam keadaan setengah sadar, dia merasakan Dr. Sebastian mengangkat dan meletakkannya di tandu tua yang berisik di sebelah tumpukan mayat. Dia mengikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba An merasakan tekanan jarum di lengannya, dan efek dari suntikan itu pun langsung dirasakan An sesaat setelah Dr. Sebastian menyuntiknya. Kepalanya mulai berputar, dan dia tidak bisa merasakan tubuhnya lagi. Dia melihat dokter mengambil pisau besar dari laci. Dia membuka matanya, panik, tapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia mendekatinya dan meletakkan pisau di dadanya dan berkata pada An, "Jangan Han, jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit." Dengan gerakan cepat, dokter mengangkat pisau dan menusukkannya ke jantungnya, dengan seluruh kekuatannya. Dan hal terakhir yang dilihat An sebelum pingsan, adalah genangan darah yang sangat banyak berasal dari dadanya. Ketika gadis muda itu bangun, butuh beberapa menit baginya untuk mengingat apa yang telah terjadi. Dia masih berbaring di tandu, meskipun dia tidak terikat lagi. Dia bisa merasakan tubuhnya lagi, tapi tubuh itu tidak terasa familiar lagi. Dia berdiri, dan dia melihat sekarang dia menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Dia memiliki perasaan aneh di wajahnya, dan ketika dia menyentuhnya, dia menyadari ada penutup mata di mata kanannya sekarang. Dia melihat kakinya, lalu ke lengannya. Dia melihat banyak jahitan di tubuhnya, dan melihat kulit yang bukan miliknya. Tumpukan mayat itu sudah tidak ada lagi, dia tidak butuh waktu lama untuk menyadari, tubuh barunya itu dibentuk oleh potongan-potongan dari orang mati. Dia tiba-tiba mendengar suara dan dia melihat pintu ruang bawah tanah terbuka. Dia tahu, itu adalah Dr. Sebastian. Sambil berjalan mendekati An, Dr. Sebastian berkata, "An sayang, kamu terlihat sangat cantik. Saya hanya bisa mengagumi karya terbaik saya."
Sekarang kamu harus melakukan hal yang sama denganku, dan cinta kita akan selamanya. Tapi An bukanlah gadis yang sama lagi. Dia merasakan perasaan euforia yang aneh, dia merasa kuat. Tiba-tiba, muncul ide sederhana untuk menghabisi dokter tampan itu. Senyum sang dokter menghilang ketika dia melihat ekspresi dari wajah An. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, An telah melompat ke arahnya, dan dengan kekuatan tubuh barunya, dia mencekiknya. Dokter Sebastian mencoba melawan, tetapi semua usahanya sia-sia. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tamatlah riwayat sang dokter. Ketika dia melihat Dokter Sebastian telah mati, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada tubuh Dokter Sebastian. Dia mencari di antara alat-alat di ruang bawah tanah, sampai sebuah gergaji mesin menarik perhatiannya. Dia menyalakannya dan menggunakannya untuk memotong tubuh dokter menjadi beberapa bagian, sambil tersenyum dengan tindakan yang ia lakukan. Dia mencari di antara alat-alat di ruang bawah tanah, sampai sebuah gergaji mesin menarik perhatiannya. Dia menyalakannya dan menggunakannya untuk memotong tubuh dokter menjadi beberapa bagian, sambil tersenyum dengan tindakan yang ia lakukan. Dia meninggalkan ruang bawah tanah dan pergi ke dapur. Dia melihat jam dan melihat di luar akan segera pagi. Dia mandi untuk membersihkan darah dari tubuhnya, dan kemudian mencari sesuatu di lemari pakaian sang dokter. Dia mengenakan pakaian serba hitam. Dia menutupi bekas luka di lengannya dengan sarung tangan panjang, dan dia menutupi mata kanannya dengan rambutnya. Akhirnya, dia siap untuk memulai hari baru di tempat kerja.